ke mulut, "Oh, ini golongan Anda." Ditanya, "Anda dari mana?" Dari Muhammadiyah apa NU? Kedua-dua, "Oh enggak, saya tidak dari Muhammadiyah, tidak dari NU." "Terus dari mana?" Saya bilang gitu. Baik Pak Ros, mungkin saya tanggapi ini Pak Safrizal ini. Jadi kalau rukun khutbah itu kan ada 6, itu perlu dipahami ya. Rukun Paling khutbah pertama ada 6. itu ada 6 Oke. ya. Di antaranya ada nih, saya jawab nih, diam saya jawab. Pertama itu mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat, mengucapkan syahadat, wasiat, membaca Al-Qur'an atau ayat khutbah yang dibawakan, terus terakhir doa. Itu kan itu kan dasar daripada rukun khutbah. Nah, betul sekali kata Pak Ros. Ada ilmu baru dari Wahabrod ya, dari Wahabrod, Salabi, Wahabi. Rukun khutbah itu ada 6. Di antaranya adalah syahadat. Jadi ini satu pengalaman baru ya, buat wawasan bagi kita. Ini ilmu barulah, ilmu baru dari saudara-saudara kita dari Wahabrod. Apalagi menganggap rukun dan syarat itu ya memang gagasan dari orang-orang setelah baginda Nabi, katanya seperti itu. Seorang tanpa dalil, argumentasi yang sejarah tadi, itu bagaimana mungkin bisa diterima gitu. Misalnya menyalahkan langsung, ternyata hanya kebenciannya kepada kelompok lain. Itu yang tentu saja tidak bisa ditolerir lah dalam hal ini, dibenarkan. Itu maksud saya. Silakan kalau ada pendapat lagi. Ya, paham. Ya, paham, host. Jadi tadi itu memang dari pembicaraannya, dia itu menyamakan sholat dengan khutbah. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kan di situ. Kalau disamakan dengan sholat, memang tidak boleh. Umpamanya pakai bahasa Indonesia, orang sholat pakai bahasa Indonesia kan tidak boleh, ya jelas nggak boleh kan di situ. Tapi itu kan beda banget gitu loh. Insya Allah ada hadis yang mengatakan berbicaralah dengan bahasa yang dimengerti. Kalau tidak mengerti, lah terus bagaimana? Wong itu artinya khutbah itu kan memberikan peringatan supaya orang bisa bertakwa kepada Allah. Kalau dia bahasa Arab, di tempat Ana juga gitu pakai bahasa Arab, di Jember Ana. Oh, saya di Jember ini. Jadi ketika khotibnya pakai bahasa Arab, makmumnya pelunga-pelungu. Ini apa? Padahal rohnya khutbah itu kan untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi nggak ada terusan. Nah, akhirnya ya pulang nggak dapat apa-apa jamaahnya dari sholat Jumatnya itu. Ya. Padahal kalau kita lihat ya, katanya ada kalau orang Aswaja itu kan menganggap ada bid'ah hasanah. Kenapa kok enggak umpamanya ya? Karena ada bid'ah hasanah itu kan kebaikan mestinya supaya mengerti. Kok malah itu enggak di ini? Kalau melihat dari jamaahnya orang Aswaja itu banyak yang melakukan seperti di MUI, di mana-mana itu khutbahnya ya pakai bahasa Indonesia. Artinya di ini kan ada ininya, rukun-rukunnya, apa yang harus disampaikan di dalam khutbah itu kan sudah ada mestinya. Tetapi tidak menutup tidak boleh pakai bahasa Indonesia mengartikan itu gitu loh. Itu yang jadi permasalahannya di situ. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, host, monggo. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Afwan Syekh. Ya. Chef, apa nih dulu? Nih kami nih dulu. Rosi Muhsin, Ustadz. Khutbah itu yang mana? Rukun khutbah itu yang mana dulu? Ya. Terus. Oke. Enggak, kami tanya dulu nih. Rukun khutbah itu yang mana? Ada berapa rukun khutbah? Ceramah itu apakah dikatakan rukun khutbah ataupun tidak? Terus. Enggak, beliau jawab dulu. Ini ceritanya begini biar antum tahu paham masalah awal. Ini bukan Ana. Jadi ada salah satu netizen tadi masuk gitu. Tiba-tiba masuk menanyakan tentang khutbah dengan tendensius, mengatakan bahwa khutbah bahasa Indonesia itu
Tapi tujuannya itu untuk mencela Wahabi gitu. Nah, tujuannya itu saja dari mereka. Jadi pertanyaan itu bukan dari saya ya. Jadi kalau kita lain lagi tidak bicara ke sana tadi. Namun dia itu memutus diskusi bincang-bincang pagi ini itu dengan apa menciptakan kemelut. Oh, ini golongan Anda, ditanya Anda dari mana? Dari Muhammadiyah apa NU? Kedua-dua, oh enggak, saya tidak dari Muhammadiyah, tidak dari NU. Terus dari mana? Saya bilang gitu. Baik Pak Ros, mungkin saya tanggapi ini Pak Safrizal ini. Jadi kalau rukun khutbah itu kan ada 6, itu perlu dipahami ya. Rukun khutbah ada 6. Ada 6 ya. Di antaranya ada apa? Nih, saya jawab nih, diam saya jawab. Pertama itu mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat, mengucapkan syahadat, wasiat, membaca Al-Quran atau ayat khutbah yang dibawakan, terus terakhir doa. Itu kan dasar daripada rukun khutbah. Nah, betul sekali kata Pak Rosi ya, ketika penyampaian nasihat atau wasiat itu tidak dicerna dengan baik oleh orang-orang yang mendengarnya, maka tidak ada bekal ketika dia pulang dari khotib itu gitu. Maka kita sudah seharusnya sudah dewasa lah terkait hal ini. Pertama adalah khotib atau menyampaikan sesuatu itu Bang Sam. Bang Sam. Rukun khutbah setidaknya ada 6. sesuatu yang kita Coba sampaikan disebutkan, itu mampu gimana silakan. Afwan Ustaz. Kata antum bahwa rukun khutbah itu ada 6. Coba antum sebutkan 6 itu dengan detail, jangan seperti tadi. Saya tidak menemukan 6 tadi, coba. Dan apakah rukun khutbah itu 6 wajib dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Saya karena penjelasan daripada Ustadz Rosim tadi kurang kayaknya sama saya. Kenapa? Karena beliau katanya harus dalam bahasa ajam khutbah itu. Coba disebutkan 6 itu apa aja? Yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diterangkan dalam riwayat Rasulullah ya. Di Imam Muslim itu ada, di hadis Muslim ya ada. Terus bersalawat kepada Rasulullah sebagai kata para ulama bahwa salat ini harus diucapkan ketika terus selawat. Selawat. Terus bersahadat atau persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersahadat. Arti bersahadat ini mungkin diantaranya ini saya mengambil dari kutipan ulama ini ya. Saya mengambil dari kutipan ulama ini. Ya. Boleh tunjukkan referensi nggih? Itu bersyahadat yang keempat. Tafadhal, Om Kem tunjukkan referensi. Ada tambah ya. Kalau boleh tambah. Dalam hadis Imam Bukhari ketika Nabi itu berkhutbah, saya baca lafadznya Nabi saja. Pembukaan khutbah dari Nabi itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kemudian baca ayat kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Terus dilanjutkan ya ayyuhalladzina amanu nggih antas sahih nggih sahih tapi nggih afwan Ustaz nggih ini saya yang baca dari hadis ya, kemudian beliau melanjutkan dengan bacaan may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira
alaikum bisunnati ila akhir. Nah, kalau melihat dari konsep Nabi ini, itulah kebiasaan khutbah Nabi seperti itu. Terus di bawahnya ini yang oleh masyarakat sesudah Nabi dikembangkan dalam bentuk narasi nasihat, tambahan nasihat ya. Yaitu sesudah mayyais minkum fasayara ikhtilafan katsira. Biasanya nanti akan diteruskan dengan dengan yaitu tambahan-tambahan memperingatkan umat. Kadang-kadang kalau sekarang sih kadang-kadang bumbunya tidak sehat ya, masalah politik masuk dan sebagainya. Itu yang saya ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Nabi. Ya. Sementara kalau boleh ditampilkan ke hadis. Afwan Ustaz, boleh ditampilkan bentar hadis tersebut karena kami belum menemukan hadis tersebut. Boleh ditampilkan bentar. Saya cari. Bentar, Anda cari. Iqra, tampilkan Ustaz. Sabar. Enggak, serius, sabar. Saya tidak ini. Enggak. Santai kita. Oke, dulu. Terakhir doa, Mas. Rasulullah itu berdoa ketika khutbah itu setelah selesai. Dulu. Innal hamdalillah memuji Allah, bersalawat, terus nahmaduhu wa nasta'inuhu. diringkas saja, host. Nah ini, jadi di sini dikatakan ahli Mekah di depan kamera. qadima Mekah wa kana min ardi sana'atun wa kana yarqi min hadhihi raihan. Coba kita baca sama-sama. Afwan Ustazuna, coba dinampakkan. Kita baca sama-sama. Nah, kemudian apa di sini Nabi mengajarkan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini model yang dipakai oleh Nabi dalam berkhutbah. Itu di riwayat Imam Muslim ada, kemudian riwayat Imam Muslim, terus juga ada riwayat Ibnu Shihab Az-Zuhri, Ibnu Rajab, Fathul Bari li Ibnu Rajab, terus akhrajahu Abu Daud fil Marasil mutawwalan. Dinampakkan hadisnya. Lah coba antum saja Kita baca apa ya? Cobalah kalau mau jangan selalu meminta ke ana itu ya. Apa ini setiap hari itu? Jadi menurut ana lebih baik antum apa dulu menginstal. Kos coba ditunjukkan nomor hadis ya. Nomor hadisnya berapa biar nanti dibaca oleh Pak Safrizal itu. Kemudian pakai aplikasi lah biar cepat gitu. Enggak, ada nomor hadisnya enggak saya? Ada. Nah, monggo nanti dibaca oleh Pak Safrizal itu supaya lebih jelas lagi. Karena terkait masalah rukun khotib Jumat ini ada beberapa pandangan sih, silakan. Ya. Nah ini kita berbicara dasarnya banyak pandangan, jangan sampai kita paksakan referensi pandangan orang lain itu terhadap preferensi kita itu. Ya. Pak Safrizal demikian. Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian hadis ini memang riwayat sahih juga di Mumajah.
kemudian diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim. Itu hadis ke yaitu 868, kemudian riwayat Ibnu Majah, mungkin kalau sedikit salah mungkin masalah nomor, riwayat Ibnu Majah itu 1893. Jadi gini Pak host, masih mending gini, kalau masalah terkait masalah hadis dan kesana itu kita sudah dewasa lah. Kita sudah seorang santri lah, udah dewasa lah. Yang paling terpenting adalah yang paling terpenting dari khotib itu apa yang disampaikan mampu diserap bagi orang yang mendengarkan. Itu yang paling penting itu. Silakan. Iya, Enggak gini ya, Afwan gini ya. Kita baca sama-sama hadisnya. Bukan begitu, Ya, Abdijal. Di share. sini bukan tempatnya untuk untuk nyantri di sini. Di sini argumentasi. Hasil atau apa sih manfaat dari khotib itu, Gini. apa yang memberikan dampak buat orang lain ketika khotib naik itu gitu loh. Itu paling terpenting. Adapun terkait masalah rukun-rukunnya ada beberapa pandangan para ulama. Ya, mungkin ulama Anda sama ulama teman-teman yang lain mungkin tidak sama. Jadi jangan cocok logi, artinya gini, jangan memaksakan untuk menyamakan pandangan orang lain terhadap pandangan kita itu. Paling penting adalah di sini bagaimana caranya ketika khotib, kita sebagai khotib naik ke mimbar memberikan kemanfaatan tausiah kita kepada orang lain yang mendengarkan. Itu paling terpenting itu. Jangan sampai di kampung-kampung di daerah-daerah itu tidak mengerti apa yang kita sampaikan karena lantaran mereka tidak mengerti bahasa Arab. Wasiat ketakwaan misalkan, ittaqullah, tentang ketakwaan. Mereka kalau mengerti tentang bahasa Arab mudah untuk menyerap itu, tapi bagi mereka yang tidak memahami hal itu, maka kita sesuaikan dengan bahasa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasanya ketika itu di Arab Saudi. Bagaimana kalau kita di Indonesia? Maka kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang dipahami bagi siapapun yang mendengarkan. Demikian, silakan. Bang Fa, Anda cari dulu referensi yang Bang Fa. Ini kita ngomong dewasa, Bang Fa, santai. Bang Fa tadi mengatakan rukun khutbah itu 6. Abang cari dulu referensinya, ntar lagi kita baca sama-sama. Begitu juga Nyai kita tadi, Nyai host, beliau mengatakan bahwa dalam hadis nih kita baca sama-sama kan seperti itu. Coba Bang Ustadz, kami host ditampilkan. Begini, Syekh Pak Safrizal, mohon maaf ya, di sini bukan tempatnya belajar seperti anak TK itu. Di sini sudah pada dewasa. Kalau kita berbicara hadis, saya kira teman-teman di sini sudah memahami hadis tentang khatib, ya kan, sudah memahami itu. Pertama adalah saya jelaskan lagi, berkali-kali saya jelaskan. Hadis tentang pemahaman Anda, ya, sabar. Pemahaman Anda sama pemahaman orang-orang yang lain di sini mungkin sangat berbeda. Maka jangan pernah paksakan pemahaman orang lain itu terhadap pemahaman kita. Paling penting adalah kita mencari garis tengahnya. Kebersamaannya apa sih manfaat daripada khatib itu paling terpenting tuh. Yang perlu kita bahas itu tuh. Yang paling terpenting, kira-kira apa yang kita sampaikan sampai nggak bagi mereka yang mendengarkan, itu paling terpenting. Dampak kita bertausiah itu apa dampaknya? Jangan sampai kita dampaknya itu tidak ada dampak apa-apa itu. Jangan sampai orang yang bodoh tambah bodoh itu loh, tidak memahami. Orang yang jahil tambah jahil. Mereka tidak memahami tentang khotib.